Ali, selamat malam nih. Ini Selamat malam, Dr. Adi. Selamat malam semua senior. dari awal nih Prof Minaldi udah ditembak duluan nih. Ini waktu. Ya, bagaimana Prof? Silakan Prof, mungkin Ya, saya coba berbagi walaupun Dr. Iqbal tadi sudah lengkap sebetulnya ya. Prof, Eh, silakan Prof. saya, saya coba-coba aja nambahin dari Dr. Iqbal ya. Baik, Dr. Adi minta saya coba memberikan tanggapan tentang kesejahteraan dokter. Langsung aja gambar pertama nih. Dulu dokter Jawa pendidikan gratis, pelayanan gratis. Sekarang pendidikan berbayar nyawa melayang nih, ya. Ini yang dihadapi oleh eh, banyak dokter kita di sini. 109 dokter meninggal dunia pada waktu COVID. Itu bukan jumlah kecil. Pertanyaannya adalah apakah ada tunjangan bagi keluarganya yang ditinggalkan? Karena dokter itu pada saat COVID hampir tidak pernah berada di rumah lebih panjang daripada berada bersama COVID. Ini sebuah catatan yang real harus kita lihat di dalam perjalanan dokter di negara kita. Hippocrates eh, sangat baik menyatakan bahwa kedokteran itu adalah sebuah profesi yang menolong, maka mulialah dia. Tapi ada catatan di sini bahwa begitu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan seorang dokter untuk menjadi seorang profesional yang mulia. Eh, Bisa kita lihat tadi seperti juga catatan dari Dr. Iqbal, seberapa mulia dia bisa nanti ketika pengeluaran ini jauh melebihi kemampuan dia untuk mengatasinya. Sejak masa pendidikan saja sudah begitu besar pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dia, dokter ini, baru akan mendapatkan mungkin namanya apa ya, jasa ya. Saya bilangnya uang transport. Karena saya coba bicara pada adik-adik saya yang di internship dan mereka mendapatkan rata-rata 3,5 juta per. Itu sih berkali uang transport ya, bukan penghargaan sebagai seorang profesional. Ini penting. Seperti Dokter Iqbal tadi juga saya sepakat bahwa dokter harus dilihat dari pemberian penghargaan, reward system kepada sebuah profesi. Ini penting ya. Dan itu kita tidak punya. Lebih berat lagi, nggak jelas status kepegawaiannya. Jadi kalau setelah pada masa internship itu dikasih uang transport, saya menyebutnya sebagai uang transport karena cuma 3,5 juta. Lalu kemudian status kepegawaiannya tidak ada. Jadi begitu dia selesai, mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Sementara, mohon maaf, lingkungan dokter sendiri mendorong ke arah spesialisasi. Maka mereka magang. Waktu magang itu memang mungkin mereka mendapatkan uang. Tapi uang itu dia simpan baik-baik supaya dia bisa sekolah spesialisasi. Tidak semua beruntung bisa mendapatkan hal seperti itu. Masuk dia di spesialisasi 5 tahun lagi. Dan selama itu mereka tidak boleh berpraktek. Tidak punya status kepegawaian. Jadi nol lagi. Kalau mereka masih tergiur dihasut untuk mengikuti jenjang doktor yang 4 tahun itu, status kepegawaiannya pun belum ada. Kenapa? Karena sekarang kalau akan diangkat menjadi staf di sebuah departemen Mari makan. di pendidikan di Fakultas Kedokteran, maka harus sudah doktor. Padahal kalau dia belum punya pengalaman apa-apa, dia mengambil doktor, itu semua dia nggak punya. Pengalaman sebagai klinisi dokternya dia belum cukup, uang dia tidak punya, pegawai, status kepegawaian belum ada, tapi tuntutannya adalah kalau kamu dokter baru kamu bisa jadi staf pengajar dan kalau tidak tidak bisa. Paralel dengan itu dia harus terus mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan juga beberapa dinilai nanti apakah dia melakukan penelitian apa enggak untuk dapat diterima jadi bekerja di mana atau bahkan menjadi staf pengajar misalnya. Belum lagi pengeluaran-pengeluaran lain yang ada di samping ini. Sebagai manusia dia punya keluarga dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah ini menjadi dokter ini kebutuhan siapa sebetulnya? Tentu saja ada kebutuhan perorangan. Katakanlah termasuk dorongan nenek, pemaksaan ibu atau apa segala macam kita sebutlah itu eh, kebutuhan perorangan. Oke, dia masuk untuk kebutuhan pribadi dia. Tapi sebetulnya masyarakat pasti butuh dokter. Masyarakat pasti butuh dokter. Di zaman seperti sekarang, di zaman sebelum 1.000 tahun sebelum Masehi aja, masyarakat sudah butuh dokter. Di Mesir namanya, di Mesopotamia namanya ASU, itu dokter artinya. Udah ada itu. Nah, apalagi sekarang mereka butuh dokter. Siapa lagi? Pemerintah juga tidak boleh berkelit bahwa pemerintah pun butuh dokter.
Hanya dokter yang bisa membantu pemerintah untuk membuat masyarakatnya menjadi sehat. Karena hanya masyarakat yang sehat bisa melanjutkan pendidikan, dan masyarakat yang sehat dan terdidik yang bisa menjadi aset negara untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif. Artinya, kalau ini adalah kebutuhan masyarakat dan pemerintah, ini adalah kebutuhan negara. Kalau kita bicara kebutuhan negara, maka mestinya, walaupun ada kebutuhan perorangan, ini membantu kebutuhan negara sebetulnya, tapi negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak untuk menyatakan dia butuh dan mengatur apa namanya, penerimaan dokter atau orang menjadi dokter, tetapi juga mempunyai kewajiban. Lalu diapakan gitu? Kita terus sedikit kita lihat, oke baik dokternya sudah selesai. Inilah sebarannya. Ini tahun 2023 memang. Tapi kita lihat yang warnanya menjadi lebih putih ini di Indonesia berarti dalam jumlah yang rendah bahkan terendah. Sedangkan yang jumlahnya makin gelap ini berarti jumlahnya makin tinggi. Kita lihat sini bahwa dokter terkumpul paling banyak di Indonesia Barat. Lebih dari 60% dokter berada pada Indonesia Barat. Mengapa begitu? Kita semua yang ikut di sini barangkali dokter jadi bisa jawab. Lalu bagaimana dengan spesialis? Spesialis juga begitu. Yang makin ke arah kuning ini makin rendah. Makin ke arah tua birunya ini makin cukup. Jadi banyak di Pulau Jawa. Mengapa begitu? Kita juga bisa jawab. Apakah itu salah? Tidak bisa kita bilang salah. Kenapa? Kok nggak bisa kita bilang salah? Kenapa? Kok penyebarannya jadi seperti ini? Karena setiap dokter yang lulus menjadi dokter dia tahu bahwa dia dituntut untuk bekerja, goalnya adalah keselamatan pasien. Di situ banyak sekali harus kehati-hatian yang dia jalani, yang harus dia lakukan. Semuanya harus betul. Paling tidak di mata awam, dokternya bekerja betul. Sekali dokternya bekerja tidak betul, maka hukum alam yang akan berlaku. Yang lain, dokter itu sendiri tahu bahwa ada 3 unsur yang akan mengawasinya. Etik yang paling tinggi, hukum, profesionalisme. Jadi banyak mata yang akan melihat apakah dokter tadi bekerja betul-betul untuk keselamatan pasien atau tidak. Untuk itu, tentu dokter akan memilih bekerja di mana dia bisa mendapatkan pengalaman jam terbang begitu, tetapi dengan sarana yang benar untuk mendapatkan jam terbang, dan juga tentu dengan kemungkinan dia bisa hidup lebih baik untuk bisa terus belajar, karena dokter adalah pembelajar sepanjang hayat dan dia harus melakukan semua itu dengan baik, modern, paling baru, dan sebagainya. Maka kalau kita bilang kesejahteraan dokter, sebetulnya kesejahteraan dokter itu terdiri dari 4 unsur ini. 1, keamanan kerja, 2, kenyamanan kerja, 3, pendapatan yang banyak diangkat mungkin malam ini, dan yang keempat adalah kepastian jenjang karir. Kalau keamanan kerja, kita tidak bisa pisahkan itu dari kemungkinan dokternya merasa sejahtera atau tidak. Kalaupun dokternya punya banyak uang, tapi sekarang dokter mudah sekali untuk mendapatkan tindakan kekerasan dari pasien, dari pemerintah daerah datang periksa, dokternya sedang terkapar capek, tiba-tiba datang digebrak mejanya, dipukul barangkali dokternya begitu. Ada kejadian itu, baca saja surat kabar. Atau juga barangkali dokternya ikut tenggelam dengan kapal yang pecah. Karena daerah kerja dokter itu daerah kepulauan. Ketika dia sedang melakukan tugas untuk melihat ke daerah yang lain, maka dia mengalami kecelakaan. Dokter jadi korban. Emang ada? Oh ada. Saya bisa sebut karena beberapa di antaranya adalah adik-adik anak-anak saya yang saya kenal. Sedih dengar cerita itu. Kita pernah dengar dokter perempuan mau untuk ditempatkan di sebuah provinsi di tempat yang terpencil dan dia dibunuh mati oleh kelompok bersenjata. Mana ada keamanan kerja yang dijamin oleh negara pada profesi yang seberat dokter untuk mencapai. Dokter adalah profesi dengan pendidikan tinggi terlama dari semuanya. Terberat dalam risiko dalam pendidikannya. Yang kedua, kenyamanan kerja. Kalau kamar ini kita lihat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, di kota Jakarta atau kota besar lain, ini aja kita anggap barangkali nggak cukup memadai. Coba bayangkan adik-adik kita, sejawat kita yang bekerja di luar dari itu. Seperti apa tempat kerjanya? Pernah perhatikan? Kalau kita pernah melihat ke sana, kita akan melihat variasinya begitu banyak yang lebih buruk, jauh lebih buruk dari yang kita duga. Pendapatan nanti. Lalu kepastian jenjang karir. Suruh jadi dokter. Tapi profesi dokter sendiri mendorong supaya banyak spesialis. Maka saya harus jadi spesialis, kalau nggak nanti saya ketinggalan.
Ketika sudah mencoba susah-susah jadi spesialis, sekarang ada subspesialis. Itu profesi sendiri yang membuatnya seperti itu. Sehingga di Indonesia yang begitu begini besar, pulau tersebar, jumlah penduduknya 280 juta, orang menjadi ragu untuk tetap menjadi dokter umum. Persis seperti kata dokter Iqbal. Sebetulnya dokter umum itulah yang paling depan dari semua pelayanan kedokteran di Indonesia. Karena tempat kita jauh, berjauhan. Kemudian kemampuan daya beli penduduk untuk pengobatan tidak besar. Dia tidak bisa datang ke kota, dia tidak bisa datang ke tempat rumah sakit yang spesialistik, tidak bisa. Dan yang paling penting adalah bahwa para dokter umum ini, dokter atau dokter umum ini bekerja untuk hal yang lebih besar, yaitu untuk melakukan continuum of care dari mulai edukasi, preventif dan sebagainya, supaya yang terjaga adalah supaya masyarakatnya mampu mengerti dan melaksanakan bagaimana cara hidup sehat dan tidak sakit. Sehingga yang sakit sedikit. Sekarang kita terbalik. Kita tidak peduli dengan itu. Maka yang terjadi adalah kalau orang sakit kita siapkan tempatnya. Dan orang sakit itu menjadi pemasukan. Terbalik dari cerita saya yang di depan tadi bahwa sebetulnya masyarakat yang sehat itulah yang modal besar bagi sebuah negara. Nah sekarang kalau kita sampai pada pendapatan, tadi kan kita sudah sampai bahwa walaupun ada kebutuhan pribadi, tapi kan dia mesti berseleksi. Yang penting adalah dokter adalah kebutuhan negara. Maka di dalam kebutuhan negara ini ada 4 sektor yang saya lihat. Satu, sistem pendekatan layanan kesehatan yang mau dipakai yang mana? Kalau pendekatannya individual, diagnostik, terapi, rehabilitasi saja, maka tentu alat-alat besar, rumah sakit yang canggih, mahal, mengkilat, wangi, dan sebagainya itu yang perlu. Tapi kalau kita melihat bahwa Indonesia ini dengan tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang masih juga berbeda-beda, lalu tersebar di mana-mana, sementara kepulauan kita banyak begitu, maka sebetulnya mestinya kesehatan masyarakat. Karena kita justru perlu mendidik masyarakat untuk menyadari bahwa dia penting menjadi sehat sendiri gitu. Bukan menjadi sakit lalu mencari pertolongan. Karena itu berarti uang besar. Lebih baik mereka menjadi sehat. Bagaimana cara berkehidupan yang bersih? Bagaimana cara menjaga kesehatan? Bagaimana mendiagnosis dini bahwa saya mungkin sakitnya ini atau apa segala macam. Maka dokter nanti akan ditempatkan di puskesmas sebagai, kalau saya mengatakannya pada balap mobil Formula 1, itu seperti pit stop. Pit stop di mana masuk ke pit stop itu untuk mengisi bensin, untuk mengganti roda, untuk mengganti bumper dan sebagainya. Lalu berpacu kembali dengan yang lainnya di dalam sebuah pertarungan yang ketat. Sehingga yang diadu adalah keterampilan. Jadi bukan masuk ke pit stop itu kalau mobilnya udah berantakan, sakit berat, mesti dioperasi, udah sepsis dan sebagainya, itu masuk rumah sakit namanya, bukan masuk pit stop, masuk bengkel namanya. Nah, kalau itu yang kita pegang ke pendekatan kesehatan pelayanan individual, memang semua mahal. Tapi di antara semua mahal itu, dokternya tidak pernah dibuat sampai dia bisa bekerja yang sebaik itu. Yang kedua adalah strategi pemenuhan jumlah dan distribusi dokter di Indonesia. Kita maunya terpusat atau bebas. Kalau bebas, sekali lagi jangan jangan marah kalau dokternya berkumpul di satu tempat saja, satu pulau, satu kota atau apapun namanya. Tapi itu berarti dokternya akan free fight. Dia akan bertarung satu sama lain sesama dokter. Inilah yang tidak sehat. Karena artinya di sana tidak ada lagi batas-batas kehormatan yang dijaga justru oleh negara. Dokter akan bertarung, kalau dokter Iqbal bilang tadi seperti buruh begitu, saya bilangnya sebagai pekerja saja deh ya. Nah, dia tidak lagi menjadi seorang profesional, dia menjadi vocational karena dia harus bertarung untuk hidup. Jadi bicaranya adalah bicara pertarungan. Tapi itu dicetak seperti itu. Misalnya, FK mau dibikin banyak-banyak, betul perlu itu. Negara Skandinavia tegas sampai sekarang masih menetapkan satu FK untuk setiap 4 juta jiwa penduduk. Jadi kalau 280 juta, sebetulnya kita cukup mempunyai 70 FK saja. Kita sekarang sudah punya 95 yang resmi dan akan menjadi 300. Apa yang akan terjadi? Bagaimana bisa kalau kebutuhan negara, tapi manusia dokternya dicetak banyak-banyak, siapa yang akan memberikan gaji? Siapa yang akan memberikan jasa bagi dokter tadi sesuai dengan jasa yang pantas untuk standar jasa profesi? Yang kedua, kuota. Selalu dikatakan bahwa kuota kita tidak memadai. Kuota tidak cukup. Persoalannya tadi, karena dokter disuruh lepas, bebas berdiri sendiri. Tentu dia akan mencari tempat di mana dia mampu untuk bertahan hidup. Kalau bukan lebih baik untuk hidup. Tapi kuota ini
kalau mau dipakai itu hanya cocok untuk dokter. Artinya, misalnya setiap 25.000 penduduk ada satu orang dokter. Seperti Impres tahun 74, Puskesmas. Di situ betul bisa dipakai kuota untuk mencetak dokter. Kalau negara menggunakan betul hitungan berapa FK dan berapa kuota tadi, dan bertanggung jawab untuk itu, tidak dilepas bebas begitu, maka negara pasti akan dengan tepat menentukan berapa jumlah kebutuhan dokter. Tidak perlu terlampau banyak dokternya sehingga negara tidak mampu membiayainya, mengongkosinya, sehingga tidak akan terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih hebat. Dibandingkan kalau dibiarkan jumlah lulusannya begitu banyak, akhirnya negara tutup kuping, tutup telinga, tidak mau tahu, suruh bertarung. Siapa yang kuat dia yang hidup, siapa yang tidak dia akan mati sendiri. Kelihatannya kita menuju ke sana. Dan untuk dokter spesialis, menurut saya bukan kuota hitungannya. Kita tidak akan pernah mencukupi kuota dokter spesialis di Indonesia ini. Tidak akan pernah. Maka untuk dokter spesialis mestinya dilihat kebutuhan berdasarkan morbiditas dan mortalitas suatu daerah. Kalau di suatu daerah yang banyak adalah penyakit cacingan, bahkan bolus askaris yang meninggal, yang membuat seorang anak meninggal dunia. Apa dibutuhkan seorang dokter bedah plastik di sana? Apakah bukan dokter parasitologi klinik yang mestinya ada di sana? Ini adalah hal-hal yang konkret saja. Karena negeri kita kan bukan negeri yang sudah standar semua sama tingkat kesejahteraannya, sama tingkat pengetahuannya, dan sama semua jenis layanannya. Berikutnya ada sistem kepegawaian. Seperti saya sampaikan pada slide kedua tadi, sistem kepegawaian untuk dokter itu sulit sekali. Dokter betul-betul dibuat harus bertarung tanpa dihargai bahwa dia itu adalah seorang profesional yang sebetulnya garda terdepan bagi negara untuk membuat rakyatnya menjadi sehat sebagai sumber daya manusia produktif buat negara itu menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang hebat. Yang keempat adalah berapa kepantasan jasa. Baru kita sampai di jasa. Berapa kepantasan jasa? Saya ingat sekali Harold L. Walensky, seorang sosiolog yang banyak mendalami soal organisasi dan diantaranya pendalamannya adalah tentang profesi. Dari beliaulah kata-kata ini keluar yang kemudian digunakan oleh General Medical Council. Profesi bukanlah pekerjaan biasa. Profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kerangka pengetahuan, body of knowledge, sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematik. Jadi, profesi itu harus selalu melakukan pengembangan teori secara sistematik. Mempunyai kerangka pengetahuan untuk menghadapi banyak tantangan perubahan. Oleh karena itu, sebuah profesi itu membutuhkan sebuah pendidikan dan praktek yang panjang, yang lama. Dan dia memiliki kode etik, serta orientasinya adalah pada pelayanan, bukan pada profit. Nah, ketika sebuah profesi dengan pendidikan yang terlama, dipastikan bahwa dia itu memiliki pengembangan teori terus-menerus untuk membantu negara, bukan cuma membantu orang. Dan dia mempunyai kode etik. Sehingga dia diharapkan memberikan pelayanan lebih daripada mencari keuntungan. Mestinya negara mengatur bagaimana dokter-dokter itu terjamin bahwa kehidupannya, kesejahteraannya secara keseluruhan, pendapatan mungkin sebagai contoh kecil, itu betul-betul menghormati bahwa seorang dokter itu adalah sumber daya manusia strategik negara. Kalau negara sudah bisa menetapkan ini, maka ke bawah akan mengikut semua. Tapi jika negara juga masih melihat dokter bahkan cenderung sebagai pekerja biasa yang disuruh bertarung hidup mati sendirian, maka sebetulnya semua cita-cita itu tidak akan tercapai. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif, negara yang bagus dan sebagainya. Jadi peran dan tanggung jawab negara itu besar. 13 April lalu di London ada demo besar-besaran. Lihat di slide atas BMA, British Medical Association. Mereka melakukan protes kepada pemerintah yang mewakili negara. Di bawah kita bisa baca bahwa residen pun mulai melakukan pemogokan. Karena walaupun tadi dikatakan bahwa Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris memberikan jasa yang terbesar, tertinggi di dunia ini untuk dokter, mereka masih menyatakan bahwa itu tidak pantas untuk kami sebagai seorang profesional. Negaralah yang punya peran dan punya tanggung jawab. Apalagi kalau
seperti Indonesia mempunyai cita-cita emas 2045. Kan itu perlu rakyat yang sehat. Siapa di depan tuh rakyat yang sehat? Ya dokter, dan dokter itu adalah sebuah profesi, dokter-dokternya adalah seorang profesional. Kalau negaranya lupa, maka organisasi profesi dalam hal ini IDI mestinya bersuara makin kuat, makin kencang dan bela anggotanya bahwa ada ketimpangan. Tidak cuma survei dan menetapkan batas minimal, tapi harus berbuat untuk betul-betul meyakinkan negara, CQ pemerintah bahwa harus ada yang benar dalam hal ini supaya semua berjalan dengan baik. Masih belum juga, maka disitulah tempat konsil kedokteran. Catat, ini adalah masalah kesejahteraan dokter, maka yang bicara adalah konsil kedokteran, bukan konsil kesehatan yang bersifat lex generalis, tapi dia mesti konsil kedokteran yang bersifat lex spesialis, tapi sekarang dibungkam. Ini penting, karena hanya dokter yang mengerti apa tanggung jawab yang terbangun pada dirinya dengan setelah menjalani pendidikan yang begitu berat, begitu berisiko. Tidak bisa orang lain mengerti tentang itu. Maka tahun 2024 yang sebagai 175 tahun pendidikan dokter Indonesia dan cenderung saya kira dilupakan oleh dokter Indonesia. Pertanyaan saya adalah apa sih sebetulnya arti dokter Indonesia bagi negara ini? Saya ingin mendengarkan komentar dari para senior semua yang sudah banyak pengalamannya berkecimpung di bidang profesi yang kata Hippocrates sangat mulia ini. Terima kasih. Selamat malam.